Tes. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di kelas Bahasa Indonesia di semester kita yang kedua. Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima. Jadi minggu depan kita UAS ya. Dan salah, maksud saya UTS. Jadi UTS-nya seperti UTS yang semester kemarin. Jadi UTS-nya online. Saya sudah persiapkan Google Form. Jadi teman-teman tinggal isi jawabannya langsung di sana. Oke, jadi kemarin di semester kedua ini kita memulai dari bab ekonomi. Sekarang kita akan masuk ke halo, tes, suaranya hilang ya. Halo. Ya, benar sekali Mbak Siti. Jadi tanggal 23 besok teman-teman bakal ada placement test. Kemudian setelah placement test tanggal 26-nya teman-teman UTS Bahasa Indonesia. Halo? Jadi tanggal 23-nya teman-teman placement test, kemudian tanggal 26-nya teman-teman ada UTS Bahasa Indonesia. Jadi ya belajarnya sekalian berarti ya. Teman-teman sudah pada tahu kan ya kisi-kisi untuk placement test Bahasa Indonesia. Nah, itu kisi-kisinya itu emang dari pusat. Jadi saya sesuaikan kisi-kisinya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa jawab ya, karena sebisa mungkin saya pilihkan soal yang mudah. Oh, nggak demam kok. Nggak kenapa-napa, cuman habis makan pedas jadinya rada ingusan. Hehehe. Oke, sekarang kita masuk ke bab 8 ya, bab kesenian. Nah, sekarang ini kita ada di sini ya. Bukan ding. Oh ya, kita sekarang ada di sini tanggal 19 Oktober. Nanti saya akan berikan kisi-kisi tesnya apa. Dan minggu depan tanggal 26 Oktober kita UTS. UTS-nya nanti saya jelaskan ada berapa soal dan ada berapa pilihan ganda, berapa uraian. Seperti biasa, setiap bab ini dia punya 4 subbab ya. Jadi lagi-lagi subbab yang pertama dari bab 8 ini adalah tentang membahas dan mendiskusikan isi puisi. Yang mana sebenarnya subbab ini sudah baru saja dipelajari minggu lalu ya di bab 7 kemarin. Jadi nggak apa-apa lah ya kita mengulang kembali materi supaya teman-teman lebih paham. Kemudian subbab yang kedua yaitu mengenai menulis karangan berdasarkan pengalaman dalam cerpen. Oh, Mbak Erli, kalau bisa bahas kisi-kisi buat placement test aja. Oke, boleh. Nanti saya uh, akan bantu bahas. Tapi oke deh, nanti ya. Kalau ada waktu nanti kita bahas beberapa soal placement testnya. Kemudian subbab yang ketiga yaitu tentang mendengarkan dan menemukan hal menarik tentang tokoh cerita rakyat. Kemudian yang terakhir yaitu tentang menulis paragraf persuasif. Oke, kita akan masuk ke subbab yang pertama yaitu tentang membahas dan mendiskusikan isi puisi ya. Jadi materinya kurang lebih sama seperti dengan materi yang minggu lalu yang di bab 7. Jadi puisi itu adalah sebuah struktur yang sangat kompleks sehingga untuk memahami puisi kita perlu analisis. Jadi sebenarnya ini kayak cuman mengulang aja karena materinya benar-benar sama dengan bab 7 yang kemarin. Jadi puisi ini merupakan salah satu bentuk karya sastra yang salah satu cirinya adalah memperhatikan kata dan juga kepaduan bunyi.
Nah, sebuah puisi ini jika dibacakan dengan indah dan juga penuh penghayatan, uh, bisa menjadi sebuah penampilan seni yang menarik ya. Oleh karena itu, biasanya kalau jurusan-jurusan bahasa Indonesia di beberapa kampus kadang suka selain apa namanya mengadakan kompetisi baca pidato, ada juga kompetisi baca puisi ya. Nah, analisis pada puisi bisa kita lakukan dari dua macam. Pertama dari segi bentuk, kemudian juga dari segi isi. Kemudian, nah ini jadi puisi itu sendiri adalah multi interpretable ya. Artinya multi interpretable sendiri itu maksudnya adalah mengandung banyak makna. Nah, akan tetapi tetap walaupun puisi itu mengandung banyak makna, kita bisa membahasakannya dan mendiskusikan puisi tersebut dari berbagai sudut pandang ya, baik dari segi intrinsik maupun ekstrinsik maksudnya di sini, maupun dari segi ekstrinsik ya. Oh, pertanyaan dari Mbak Siti. Setiap puisi kenapa selalu banyak ungkapan ya? Jadi berusaha mencari maksudnya ya. Itu tujuannya ya. Jadi kalau kosakatanya kosakata yang bukan konotatif, yang berarti kosakatanya yang biasa-biasa aja, ya tidak menarik dong puisinya. Justru itulah ya kenapa puisi dia masuk ke dalam sebuah karya sastra, karena ungkapan-ungkapannya itu sulit dimengerti, yang mana dia kayak punya banyak arti gitu. Kemudian ada ungkapan-ungkapan juga ya yang membuat puisi itu jadi lebih kayak lebih khas gitu. Nah, justru itulah sisi yang membuat puisi itu menjadi menarik ya, karena dia selalu mengandung banyak ungkapan. Kalau nggak mengandung ungkapan atau kata yang digunakan biasa saja, ya orang pasti tidak terlalu tertarik untuk membaca ya. Orang jadi tidak penasaran, terutama kalau puisi-puisi yang bagus banget, ungkapan katanya sulit dimengerti, kemudian amanat maupun maknanya itu kayak benar-benar yang benar-benar yang tersembunyi, dan kita harus benar-benar menganalisis puisi ini sampai kita tahu apa sih maksud dari puisi ini. Nah, itu termasuk ke dalam jenis puisi jenis puisi yang baik ya, contoh atau jenis puisi yang baik. Jadi mengandung banyak ungkapan yang sulit dimengerti. Oke, jadi dengan demikian kegiatan mendiskusikan isi puisi ini ditujukan untuk memperoleh gambaran bagaimana penulis menyampaikan pengindraannya, perasaannya, pikiran maupun konsep hidupnya. Nah, bisa juga dia menyampaikan pesan-pesannya. Nah, oh ya, dan satu lagi, kenapa puisi selalu menggunakan banyak ungkapan? Disitulah ya yang membedakan puisi dengan novel maupun karangan. Kalau misalnya dia nggak punya banyak ungkapan atau kata-katanya sulit dimengerti, apa bedanya dong ya sama sebuah paragraf gitu ya yang kita tulis, atau sebuah cerpen yang kita tulis ya. Jadi kenapa banyak ungkapan dan banyak dan banyak kata-kata yang sulit mengerti? Karena itulah ciri khas puisi dan membedakannya dia dengan cerpen maupun dengan novel. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas ya jenis-jenis puisi. Jadi ada jenis yang pertama, jenisnya adalah puisi bebas. Kemudian yang kedua adalah puisi lama. Ya, jadi puisi bebas ya, dia tidak terikat oleh rima ya, tidak terikat oleh jumlah lirik juga ya, bebas pengarangnya mau bikin puisinya seperti apa. Sedangkan puisi lama lebih
lebih seperti jenis puisi yang belum dipengaruhi oleh puisi barat. Contohnya ya, pantun, kemudian ada gurindam, syair, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu tadi adalah jenis-jenis puisi. Ada dua ya, yaitu puisi bebas dan puisi lama. Nah, ini indikator-indikator puisi atau ciri-ciri puisi. Nah, puisi itu biasanya diungkapkan dalam kalimat yang pendek juga padat. Kemudian cara penulisannya itu juga tidak seperti paragraf ataupun menulis cerpen, jadi ditulis berderet-deret ke bawah. Menggunakan kata-kata atau menggunakan kalimat konotatif ya, kalimat yang kalimat atau ungkapan yang khas, yang yang memiliki banyak arti atau multi interpretable. Kemudian, nah, karena kalimat yang pendek-pendek dan padat ditambah dia juga menggunakan kalimat konotatif, inilah yang menyebabkan isi puisi seringkali sulit untuk kita pahami. Nah, ini minggu lalu juga sudah kita bahas, jadi ada citraan di dalam puisi. Fungsi citraan itu sendiri adalah lebih ke memberikan gambaran yang lebih jelas dan terutama fungsinya adalah membuat puisi menjadi lebih hidup dan juga lebih menarik. Nah, ini jenis-jenis citraan ya. Jadi saya cuma mengulang saja. Citraan penglihatan, kemudian pendengaran, perabaan, penciuman, pengecapan gerak, dan juga citraan perasaan. Nah, ini sudah seperti biasa ya. Kalau citraan penglihatan berarti dia dari citraan yang ditimbulkan dari indera penglihatan. Begitu juga dengan citraan pendengaran, citraan perabaan, citraan penciuman, itu semuanya muncul dari jenis-jenis atau panca indera yang dimiliki oleh manusia. Begitu juga dengan citraan pengecapan. Contohnya kayak manisnya gula, asinnya garam, dan sebagainya, itu masuk ke citraan pengecapan. Nah, kalau untuk citraan gerak, itu adalah jenis citraan di mana dia menggambarkan tentang sesuatu yang seolah-olah dapat bergerak. Contoh kalimatnya, Do Gusti visidi syarat maksiat bersukacita menyerbu kampung-kampung. Nah, kata menyerbu ini merupakan salah satu jenis kata kerja di mana maksudnya adalah orang-orang tersebut bergerak untuk menyerbu kampung-kampung. Jadi dia masuk ke dalam citraan gerak. Dan yang terakhir yaitu citraan perasaan. Ini segala macam atau berbagai macam jenis perasaan yang dirasakan oleh manusia ya, bukan cuma mungkin manusia saja, bisa jadi mungkin hewan atau tumbuhan atau pemandangan laut dan sebagainya ya, namanya juga puisi. Jadi dia apapun yang benda mati juga tetap merasakan. Contohnya pilu siutan angin. Nah, angin itu sendiri kan benda mati ya, tapi dia juga merasakan pilu. Menderai mesti berjuang menghabiskan lagu sedih dan lain sebagainya. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas tentang contoh puisi dari Sapardi Djoko Damono, judulnya Dalam Diriku. Apa-apa saja yang mengandung citraan di setiap barisnya ini, dia masuk ke dalam citraan apa saja. Contohnya kayak Because the Sky is Blue, It Makes Me Cry, ini kan masuk citraan penglihatan ya. The Sky is Blue, It Makes Me Cry itu masuk ke citraan perasaan, dan seterusnya sampai di bait ke
bait terakhir sampai di bait aku menangis sepuas-puasnya, itu juga masuk ke dalam citraan perasaan. Oke, jadi itu tadi mengenai materi membahas dan mendiskusikan isi puisi. Jadi kita semacam hanya mengulang apa yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan ke subbab yang kedua, yaitu mengenai cerpen. Nah, di subbab yang kedua di sini mungkin lebih akan kita bahas mengenai menulis karangan berdasarkan pengalaman. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas apa itu cerpen, kemudian unsur intrinsiknya seperti apa, unsur ekstrinsiknya apa, ciri-ciri cerpen bagaimana. Nah, sekarang setelah keseluruhan mengerti apa itu cerpen beserta dengan ciri-cirinya, maka di sini teman-teman akan belajar untuk bagaimana caranya menulis karangan berdasarkan pengalaman. Nah, jadi menulis cerpen itu sendiri merupakan salah satu bentuk penulisan kreatif apresiatif ya. Ada banyak hal yang bisa kita jadikan objek saat kita menulis cerpen. Salah satunya adalah pengalaman kita sebagai pengarang. Tentunya teman-teman waktu di SD atau mungkin waktu SMP kan sudah sering ya mendapatkan tugas, misalnya buatlah sebuah cerpen. Ketika teman-teman liburan misalnya ke desa atau ke rumah kakek nenek dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu jenis cerpen ya yang teman-teman buat berdasarkan pengalaman teman-teman. Nah, dalam penulisan kreatif, pengamatan, penghayatan dan juga kemampuan pengembangan imajinasi kita dalam membuat cerpen ini tentunya sangat diperlukan. Kenapa? Karena baik atau buruknya cerpen ya, bagus atau tidaknya, kemudian apakah cerpen tersebut menarik atau tidak menarik, itu sangat-sangat tergantung kepada daya kreasi yang teman-teman miliki. Ya, jadi kalau membuat cerpen mungkin dulu kalau zaman SD dulu teman-teman ya mungkin asal aja buat cerpen kayak gini gitu kan, pokoknya yang penting jadi cerpen gitu ya, pengalaman waktu berlibur ke rumah kakek atau nenek gitu misalnya dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika teman-teman sudah berada di jenjang yang lebih tinggi, tentunya kan pasti kayak lebih dalam membuat cerpen harus benar-benar diperhatikan penggunaan kata-katanya, kemudian imajinasinya seperti imajinasi yang teman-teman tuangkan dalam membuat cerpen itu juga harus imajinasi yang membuat orang tertarik ya dan lain sebagainya. Nah, tentunya kemampuan menulis cerpen seperti ini, itu maksudnya kemampuan menulis cerpen yang baik atau kemampuan menulis cerpen menarik, di mana sebagai pembaca kita benar-benar tertarik ya dalam membaca cerpen tersebut. Ini tidak bisa kita peroleh hanya melalui belajar teori atau melalui belajar tentang berbagai teknik penulisan. Nah, hal yang paling penting untuk memiliki kemampuan menulis cerpen yang menarik ya, tentunya itu adalah kita harus melalui proses pelatihan. Artinya ya, kalau artinya semakin banyak kita latihan untuk membuat cerpen yang baik ya, maka lambat laut nanti cerpen yang kita miliki itu juga akan semakin bagus. Jadi semuanya ini ada prosesnya ya. Jadi kalau teman-teman pertama kali bikin cerpen misalnya untuk diterbitkan
di koran gitu ya, atau misalnya di media elektronik maupun media cetak dan lain sebagainya. Tidak mungkin pertama kali membuat cerpen terus langsung bagus, terus langsung yang disukai banyak orang dan lain sebagainya ya. Tentu pastilah melalui berbagai proses. Tentunya kayak penulis-penulis yang udah terkenal sekarang, mereka menulis cerpen juga dari melalui proses ya, dari nol, dari awal dia latihan dulu, memikirkan dulu tema yang cocok apa, kira-kira kalau yang tema seperti ini menarik apa enggak, kemudian barulah dia mulai menulis cerpen, kemudian selesai cerpen 1, mulai lagi nulis cerpen kedua, kira-kira seperti ini gaya penulisannya udah bagus apa belum, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk menulis sebuah cerpen memerlukan sebuah proses sampai akhirnya teman-teman bisa menghasilkan sebuah cerpen yang menarik. Oke, jadi menulis karya sastra ya, termasuk menulis cerpen, sesungguhnya merupakan salah satu cara yang dapat teman-teman lakukan untuk menyalurkan apa yang ada di dalam pikiran teman-teman, atau bisa juga untuk menyalurkan apa yang teman-teman rasakan ya, apa yang teman-teman rasakan maupun apa yang ada di dalam pikiran teman-teman yang terkristalisasi atau yang berasal dari pengalaman hidup kita sehari-hari. Nah, jadi tentunya pasti ada banyak hal yang bisa teman-teman salurkan saat teman-teman ingin menulis karya sastra ya. Jadi karya sastra itu maksudnya tidak hanya cerpen, bisa jadi novel, puisi, dan lain sebagainya. Contohnya berbagai masalah kehidupan yang membuat teman-teman mengalami kejengkelan atau mungkin kerinduan ya, mungkin rindu dengan orang tua di rumah atau kegelisahan dan lain sebagainya. Jadi berasal dari pengalaman hidup teman-teman sehari-hari. Bisa jadi teman-teman bisa menuangkan pengalaman tersebut menjadi sebuah karya sastra ya, entah itu menjadi novel, entah itu menjadi cerpen, mau itu jadi puisi, mau jadi pantun dan lain sebagainya. Nah, dalam penulisan ya, jika teman-teman ingin menulis sebuah cerpen, pada dasarnya sebenarnya tidak ada aturan mutlak ya dalam menulis sebuah cerpen, harus begini, harus begitu. Tapi biasanya terdapat beberapa tahapan yang bisa digunakan sebagai pedoman menulis cerpen. Nah, jadi untuk memudahkan teman-teman saat misalnya ingin membuat sebuah cerpen, jadi teman-teman bisa ikuti langkah-langkah atau tahap-tahap yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk menyusun sebuah cerpen. Nah, apa saja langkah-langkah tersebut? Ada pertanyaan dari Mbak Sadia, cerpen itu fiksi atau fakta? Nah, sebenarnya cerpen itu bersifat fiksi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman rata-rata ya, sebagian besar cerpen itu bersifat fiksi. Tapi kalau misalnya teman-teman menulis karangan berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri, boleh nanti di bagian akhir dari cerpen tersebut cerita ini berdasarkan kisah nyata. Akan tetapi ada beberapa misalnya kayak nama tempat disamarkan gitu kan. Jadi kalau emang cerpennya teman-teman itu berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri, ya boleh diperjelas ya saat di akhir cerpen ditulis kalau cerpen ini berdasarkan pengalaman pribadi penulis atau berdasarkan kisah nyata dan lain sebagainya. Ya benar, jadi kombinasi. Oke, jadi
ini langkah-langkah yang bisa menjadi pedoman teman-teman ketika teman-teman ingin membuat cerpen. Jadi langkah yang pertama tentunya sebelum membuat cerpen, teman-teman bisa menentukan atau memilih tema cerpen yang ingin teman buat. Kemudian setelah memilih tema, contohnya misalnya kalau tema yang teman-teman pilih mengenai apa ya? Tema misalnya mengenai liburan atau holiday gitu misalnya. Liburan. Kemudian setelah teman-teman tentukan temanya, teman-teman bisa menentukan judul cerpennya. Judulnya misalnya pengalamanku liburan di rumah nenek di desa apa gitu misalnya ya. Terserah teman-teman, itu daya kreativitas dan imajinasi teman-teman seperti apa. Kemudian setelah menentukan tema, judul juga sudah dapat. Nah, barulah teman-teman di sini mulai untuk mengembangkan ide dalam bentuk kerangka cerpen ya. Tentunya saat membuat kerangka cerpen, teman-teman harus memperhatikan alur dengan berbagai peristiwa yang akan teman-teman sajikan. Kemudian jangan lupa ya, kalau cerpen tentunya ada tokoh dan perwatakannya seperti apa. Kemudian ada juga setting ya, setting. Jadi pokoknya ini jangan lupa untuk yang utama memasukkan unsur intrinsiknya ya, tokoh, kemudian setting tempat, setting waktu, kemudian unsur ekstrinsiknya, nilai-nilai sosial budaya dan lain sebagainya. Kemudian setelah teman-teman mengembangkan ide dalam bentuk kerangka, barulah teman-teman mulai untuk menulis cerpen dalam bentuk draft dengan memperhatikan pilihan kata ya. Jadi buat kerangkanya dulu. Kerangkanya biasanya isinya tuh kayak kalimat yang pendek-pendek aja. Kemudian dari kalimat pendek tersebut teman-teman mulai kembangkan lagi menjadi sebuah paragraf atau lebih. Dimana saat mengembangkan kerangka karangan, teman-teman harus memperhatikan pilihan katanya. Jangan sampai pilihan katanya itu monoton atau pemilihan katanya itu diulang-ulang ya, dan lain sebagainya. Kemudian tentunya selain memperhatikan pilihan kata, diperhatikan juga gaya bahasa, ejaan ya, jangan lupa itu ya, penting. Kemudian tanda bacanya juga, bagaimana kapan penggunaan tanda titik, tanda koma ya, atau tanda petik 2 dan lain sebagainya. Kemudian setelah teman-teman menyusun mengembangkan kerangka karangannya menjadi sebuah draft ya. Langkah terakhir adalah teman-teman baca kembali draft tersebut, kemudian teman-teman revisi atau teman-teman sunting ya. Mungkin kayak ada salah penulisan atau typo, kemudian kurang titik koma, atau mungkin pemilihan katanya kurang tepat, atau misalnya ada beberapa ejaan yang tidak masuk ke dalam ejaan bahasa Indonesia, jadi harus dibuat miring ya kata tersebut dan lain sebagainya. Jadi langkah yang terakhir adalah teman-teman revisi dan sunting draft dari cerpen tersebut, draft dari cerpen yang teman-teman sudah buat. Oh iya, buat yang telat nggak apa-apa, silahkan gabung aja.
Nah, tadi salah satu langkah-langkah atau pedoman dalam membuat cerpen itu adalah teman-teman diminta untuk mengembangkan ide dalam bentuk kerangka ya. Nah, masuk ke sini, maka di sini kita akan belajar mengenai apa sih itu kerangka cerita dan manfaatnya itu seperti apa, kenapa harus membuat sebuah kerangka cerita ya saat kita membuat cerpen. Nah, jadi kerangka cerita ini adalah garis-garis besar cerita yang akan kita tulis. Nah, jadi setelah kita menentukan tema, kemudian kita menentukan judul, maka kita wajib untuk membuat kerangka cerita. Nah, kenapa? Alasannya kenapa? Manfaatnya apa kalau kita membuat kerangka cerita? Yang pertama tentunya sebagai panduan ya. Sebagai panduan saat penulisan cerpen. Nah, jadi dengan adanya kerangka cerita ini, seorang penulis tidak khawatir ceritanya akan melenceng karena ada kerangka cerita yang memandunya ya. Jadi di dalam membuat kerangka cerita pasti kan ada step-stepnya ya. Jadi ada bagian awal, bagian tengah atau bagian isi, kemudian bagian penutup ya. Jadi kerangka cerita ini sangat membantu supaya penulis saat penulis membuat ceritanya itu tidak melenceng. Kemudian yang kedua yaitu adalah untuk memudahkan penulisan. Yang kedua yaitu memudahkan penulisan. Nah, penulis akan sangat dimudahkan dalam menulis sebuah karangan karena gagasan-gagasan utamanya telah tersusun rapi di dalam sebuah kerangka. Nah, jadi kalau gagasan-gagasan utamanya sudah tersusun rapi, penulis jadi lebih mudah untuk mengembangkan gagasan-gagasan utama tersebut dengan cara menambahkan kalimat-kalimat pendukung. Jadi step-step untuk membuat cerpen dengan adanya kerangka karangan jadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting adalah dengan adanya kerangka cerita atau kerangka karangan mencegah pengulangan gagasan ya. Jadi jangan sampai di paragraf ketiga isinya mengenai si nenek isinya tentang cerita mengenai si A ketemu si B. Kemudian di paragraf berikutnya dikembangkan lagi bagaimana pertemuan mereka. Kemudian di paragraf kesekian gitu, paragraf ke-9 atau ke-10 diceritakan lagi mengenai pertemuan si A sama B. Jadi itulah gunanya kerangka karangan. Jadi penulis jadi lebih mudah sehingga saat menulis gagasan-gagasan pendukung dari gagasan-gagasan utamanya tersebut, penulis tidak sampai melakukan pengulangan terhadap gagasan-gagasan tersebut. Nah, jadi salah satu kesalahan yang biasa terjadi ketika menulis karangan itu adalah munculnya pengulangan gagasan dalam beberapa bagian atau dalam beberapa paragraf. Nah, dengan adanya kerangka karangan, tentunya sang penulis akan sangat terbantu sehingga pengulangan gagasan bisa kita hindari saat membuat cerpen. Kemudian yang keempat, manfaat kerangka karangan yang keempat yaitu memudahkan dalam pemahaman isi tulisan. Kerangka karangan dapat membuat tulisan kita menjadi lebih rapi dan juga lebih sistematis, sehingga nanti pembaca yang membaca cerpen kita akan lebih mudah memahami isinya ya. Oke, jadi itu adalah beberapa manfaat kalau kita menulis cerpen dibantu dengan menggunakan kerangka cerita atau kerangka karangan. Jadi yang pertama tadi adalah sebagai panduan penulisan supaya tulisan atau cerpen yang kita buat tidak melenceng. Kemudian yang kedua adalah untuk memudahkan kita dalam menulis ya, karena
gagasan-gagasan utamanya sudah kita susun rapi, tinggal kita kembangkan dengan menggunakan kalimat-kalimat pendukung. Kemudian yang ketiga yaitu bisa mencegah pengulangan gagasan ya. Jadi cerita yang sudah kita ceritakan di satu paragraf tidak kita ceritakan lagi ya, tidak akan terjadi pengulangan gagasan di paragraf selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk memudahkan pemahaman isi tulisan ya. Jadi kalau kita memakai kerangka cerita, pembaca yang membaca cerpen kita tentunya pasti akan lebih mudah untuk memahami isi cerpen atau lebih mudah untuk memahami alur cerpen kita seperti apa. Karena dengan menggunakan kerangka karangan, tulisan kita jadi lebih rapi dan juga lebih sistematis. Nah, setelah kita pahami apa itu kerangka karangan atau kerangka cerita beserta dengan manfaatnya, maka di sini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun kerangka karangan. Nah, adapun cara menyusun kerangka karangan ya, maksudnya menyusun kerangka karangan yang bisa teman-teman lakukan adalah pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus temukan dulu ide cerita yang akan kita tulis. Nah, karena di sini kita membahas mengenai menulis karangan berdasarkan pengalaman, ya tentunya ide ceritanya di sini adalah berasal dari pengalaman teman-teman sendiri. Jadi karena dia berasal dari pengalaman teman-teman sendiri ya, jadinya tentunya pasti lebih mudah dong ya untuk menulis cerpen yang berdasarkan pengalaman sendiri. Kemudian yang kedua, barulah kita membuat pokok-pokok peristiwa kecil dari pengalaman-pengalaman kita tersebut. Contohnya jadi yang kedua itu adalah kita membuat semacam gagasan atau gagasan utama atau pokok-pokok kecil, pokok-pokok peristiwa kecil maksudnya, peristiwa kecil. Sebagai contoh misalnya misalnya ide ceritanya tentang perjalanan ke sekolah misalnya ya. Ya, jadi ide ceritanya mengenai perjalanan ke sekolah, perjalanan teman-teman ke sekolah. Nah, dalam perjalanan teman-teman ke sekolah, tentunya kan pasti ada beberapa peristiwa kecil yang kita alami. Contohnya, dalam perjalanan ke sekolah, pasti ada beberapa peristiwa kecil yang kita alami. Contohnya, kita ke sekolah naik apa? Ke sekolah misalnya kita sekolah dengan menggunakan sepeda atau motor ya, menggunakan sepeda. Kemudian apa saja yang ada saat perjalanan ke sekolah tersebut? Nah, ada pemandangan selama perjalanan ke sekolah. Saya melihat pemandangan yang indah gitu misalnya. Kemudian waktu perjalanan ke sekolah kita juga misalnya melewati rumah teman-teman lainnya. Kemudian setelah itu
barulah kita tiba di sekolah, misalnya dengan selamat. Kemudian di sekolah bertemu dengan Bapak Ibu guru. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya ide cerita misalnya tentang perjalanan kita ke sekolah ya, kita mau menulis cerpen tentang perjalanan ke sekolah, kita tuliskan dulu gagasan-gagasan utamanya atau pokok-pokok peristiwa kecil yang biasa kita alami saat perjalanan ke sekolah, entah itu selama perjalanan ke sekolah mungkin ketemu pemandangan yang bagus, kemudian kita ke sekolah naik apa, kemudian sampai di sekolah bertemu dengan siapa dan lain sebagainya. Nah, jadi dari susunan kalimat-kalimat inilah, susunan gagasan utama atau pokok-pokok utama atau pokok-pokok peristiwa kecil inilah yang nanti akan kita buat menjadi sebuah karangan. Nah, jadi setiap kalimat ini ya menjadi ide pokok atau menjadi gagasan utama yang nanti kita akan kembangkan menjadi beberapa paragraf. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kan kayak ada 5 peristiwa kecil ya atau 5 gagasan utama. Nah, jadi nanti kalau kita membuat cerpen dari 5 gagasan utama ini, maka total nanti kita akan punya 5 paragraf. Nah, jadi ini kayak contoh kecil aja ya, cerpen yang pendek, bukan cerpen yang panjang yang biasa kita baca di koran atau di media-media lain. Jadi ini kayak semacam contoh aja. Jadi kita punya 5 ide pokok atau gagasan utama. Nah, kalau misalnya kita kembangkan nanti dengan menggunakan kalimat-kalimat pendukung, maka nanti kita akan mempunyai cerpen yang mengandung 5 paragraf ya. Nah, setelah kita melis Nah, setelah kita membuat pokok-pokok peristiwa kecil atau gagasan utamanya, barulah ya di tahap yang terakhir kita kembangkan pokok pikiran tersebut dengan menggunakan atau kalimat-kalimat pendukung. Mbak Sadia, dulu saya ke sekolah naik angkot karena jauh, pas pulang sekolah angkotnya penuh jadi ngegandul di depan pintu angkot kayak krenek, pengalaman yang gak bakal dilupakan. Oh iya, boleh tuh Mbak Sadia. Jadi mungkin Mbak Sadia mau bikin cerpen gitu ya berdasarkan pengalaman pribadi, atau mungkin nanti mau di post di FB juga bisa tuh. Nah kan jadi sekarang media untuk menuangkan kreativitas kita tidak hanya, kalau dulu kan paling ya lewat koran ya atau mungkin lewat majalah. Kalau sekarang nggak cuma lewat koran atau majalah, kita bisa post di Facebook, bisa post di Instagram mungkin ya, cerpen-cerpen yang pendek banget gitu. Jadi kalau zaman sekarang karena teknologi sudah semakin canggih, sosial media juga sudah banyak ya. Jadi apapun yang kita rasakan, apapun pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita alami ya dari zaman dulu gitu, bisa kita tuangkan di sosial media, bisa menjadi sebuah cerpen ya. Nah, jadi itu tadi cara menyusun kerangka karangan. Jadi yang pertama kita tentukan ide ceritanya dulu, yang kedua kita list gagasan utama, dan yang terakhir barulah kita kembangkan pokok pikirannya. Nah, yang ini ya contoh kerangka karangan. Judul cerita perjalanan ke sekolah. Sekolah dengan naik sepeda. Indahnya pemandangan sepanjang perjalanan. Kemudian bersepeda bersama Agus, sahabat karibku. Tiba di sekolah dengan selamat, bersalaman dengan guru, belajar bersama dengan semangat. Nah, jadinya nih, beginilah nanti jadinya setelah kita kembangkan
setelah kita kembangkan kalimat utama atau gagasan utamanya menjadi suatu paragraf yang utuh. Jadi di sini tadi ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 gagasan utama atau gagasan pokok, kemudian kita kembangkan. Nah, jadilah sebuah cerpen. Ya, walaupun cerpennya cuma 6 paragraf ya. Yang penting jadilah ya sebuah cerpen. Oke, itu tadi tentang menyusun kerangka karangan. Nah, ini tahapan membuat karangan berdasarkan pengalaman. Jadi kurang lebih sama lah ya. Yang pertama, tahap penulisan, kemudian yang kedua tahap penulisan. Ada di tahap penulisan ini kita buat kerangka karangan yang berisi gagasan pokok tiap paragraf. Nah, setelah kita membuat gagasan pokoknya, kita kembangkan kerangka tersebut dengan menambahkan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kemudian yang terakhir yaitu tahap pasca penulisan. Jadi di sini setelah nanti karangan kita jadi atau draft karangan kita sudah jadi, kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di dalam karangan kita. Entah itu penggunaan ejaannya apakah sudah benar apa belum, pilihan katanya apakah sudah baik, dan lain sebagainya ya. Jadi ini 3 tahap utama saat kita membuat karangan. Jadi ada tahap pra penulisan, di mana di sini kita diminta untuk mengingat peristiwa atau pengalaman menarik yang akan kita jadikan sumber penulis karangan ya. Kemudian di sini juga kita bisa tentukan tema maupun judul karangan kita seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu tahap penulisan. Disinilah kita menulis pokok-pokok kecil peristiwa. Dan yang terakhir baru tahap pasca penulisan ya. Di sini umumnya biasanya paling kita kayak hanya merevisi penggunaan kata, penggunaan ejaan, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya tadi, contoh kerangka karangan ya. Dan jadilah paragraf seperti ini. Oke, jadi sampai di sini dulu bab 8 mengenai menulis karangan berdasarkan pengalaman dalam cerpen. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi sebelum saya bahas tentang kisi-kisi UTS? Jadi untuk UTS minggu depan atau mau bahas ini dulu ya. Oke, kita bahas UTS, kisi-kisi UTS aja dulu kali ya. Oh, rapot. Tunggu ya. Saya nilainya udah lengkap semua, cuman belum direkap sama Mbak Julia. Jadi sebenarnya nih saya nunggu dari Mbak Julia nih. Mungkin Mbak Julianya masih sibuk. Jadi ditunggu aja. Nah, rapotnya mohon maaf kita nggak bakal bagikan dalam bentuk cetak. Jadi dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk cetakannya itu nanti kita akan bagikan bersamaan dengan pembagian ijazah ya. Kalau teman-teman berhasil melanjutkan sampai ujian nasional, Semisal nanti di tengah perjalanan teman-teman nggak bisa melanjutkan atau harus ada suatu hal gitu kan ya. Misalnya pindah ke Indonesia, baru kita berikan yang bentuk cetak. Jadi mungkin untuk ini sementara pembagian rapotnya dalam bentuk PDF aja. Jadi teman-teman kayak yang penting bisa lihat lah ya, bisa lihat dulu nilainya berapa. Ya, jadi ya saya ngerti kok teman-teman pasti udah penasaran karena ini udah bulan Oktober, harusnya nilai teman-teman udah lengkap semua, tapi masih belum ada rekapannya dari Mbak Julia, jadi kita nunggu dari Mbak Julia aja ya. Tenang aja, jadi kalau misalnya sudah saya bikin
Sudah saya bikin raportnya, pasti nanti akan saya kabari di grup Facebook. Oh ya, mengenai data diri juga, kayaknya udah lengkap semua ya. Soalnya data diri ini saya perlu untuk isi raport juga. Kayaknya udah lumayan lengkap sih. Gak apa-apa, jadi kalau misalnya ada yang belum lengkap, kayak nomor lengkap ijazah, alamat lengkap sekolah asal, itu kayaknya mungkin teman-teman nggak bisa tahu ya, karena mungkin ijazahnya ada di Indo atau gimana. Gak apa-apa, yang penting yang kayak nama orang tua, telepon orang tua wali, alamat lengkap di Indonesia, anak keberapa, itu udah lengkap semua. Jadi ya kayaknya udah lengkap semua, 15 orang ya, angkatan 5 udah lengkap semua, jadi bisa lah cepat bikin rapotnya. Loh, ini BTW Mbak Umi Manawiyahnya anak keberapa ya? Oke lah, nanti aja bisa dilengkapi lagi data dirinya. Sekarang kita bahas UTS dulu ya. Kita bahas UTS dulu. Ini nggak muncul. Sekarang lomba Siti 14 orang aja, bukan 15 nih. Siswa-siswa 14 loh, berarti saya salah dong. Siapa ya yang ini? Bentar sekalian deh, biar nggak salah paham. Sebentar ya. Siapa kira-kira yang Oke, berarti nanti aja kita inbox pribadi. Loh, kok nggak mau? Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, ini dari sini siapa yang keluar ya? Ada Mbak Erli, Mbak Sadiah. Oh, Warini. Oke, jadi biar gampang di sini saya merahin berarti ya. Oke deh. Thank you. Sekarang kita bahas UTS. Ini berapa orang ya? Oke, bentar. Bahas UTS dulu ya. Bisa lihat kan ya ini kisi-kisi soal UTS-nya. Duh. Nah, untuk kita bahas kisi-kisi UTS dulu. Nah, untuk kisi-kisi UTS-nya nanti yang akan kita adakan tanggal 28 Oktober minggu depan, hari Rabu. Jadi ada 30 soal pilihan ganda. Pilihan gandanya 30 nomor dan esainya ada 10 nomor. Esainya dari esainya dulu aja kali ya. Jadi dari esai untuk yang UTS-nya itu nanti teman-teman yang pertama akan diminta untuk membuat sebuah kalimat yang mengandung persetujuan. Nah, ini kan sudah tahu lah ya, sudah dibahas juga. Contohnya kemarin, contoh kalimatnya misalnya, saya setuju akan pendapat yang beliau katakan bla 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 gitu. Kemudian yang kedua, esainya mengenai paragraf argumentatif ya. Kemudian di sini nanti teman-teman akan diminta untuk menyebutkan persiapan apa aja yang harus dilakukan dalam wawancara. Kemudian tujuan wawancara itu apa ya. Kemudian materi yang keluar di esai juga mengenai mendengarkan atau menyimak isi informasi tuturan langsung.
Kemudian yang terakhir ada mengenai tentang kalimat fakta dan juga kalimat opini. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat kalimat fakta dan kalimat opini. Kemudian untuk pilihan gandanya nanti ada 30 nomor. Jadi seperti biasa, sama dengan kisi-kisi placement test, yang pertama pasti yang keluar itu adalah gagasan utama paragraf. Jadi baik itu UTS maupun untuk placement test nomor satu, nah ini kan ya, ini kisi-kisi nomor 1, menentukan unsur-unsur paragraf, ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk membaca sebuah paragraf dan teman-teman tentukan apa yang menjadi gagasan utama dalam paragraf tersebut. Harusnya teman-teman udah bisa lah ya, karena sudah banyak dari zaman UTS semester 1 kemarin juga sudah saya keluarkan soal-soal seperti ini ya. Jadi ada gagasan utama dalam setiap paragraf. Kemudian untuk soal selanjutnya di pilihan ganda nanti ada kata penghubung. Nah, kata penghubung ini kan macam-macam ya. Ada kata penghubung seandainya, jikalau atau jika, kemudian dan, atau. Nah, dan nanti di sini ya teman-teman diminta untuk membaca sebuah kalimat. Nah, di situ nanti bakal ada pilihan kira-kira kalimat ini cocoknya kata penghubung yang cocok apa. Kemudian ungkapan-ungkapan juga ya, misalnya kalau ungkapan ini ungkapan yang umum aja, contohnya kayak keras kepala, yang berarti dia susah dinasehati gitu ya. Kemudian darah tinggi gitu misalnya. Kok darah tinggi sih? Iya benar, darah tinggi itu artinya dia marah dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa pelajari lagi tentang ungkapan-ungkapan. Ini ungkapan-ungkapan yang umum aja, jadi tidak terlalu susah. Kemudian yang keempat ya, mengenai cerpen. Ya, mengenai unsur intrinsik cerpen seperti apa, kemudian ekstrinsiknya apa. Jadi ada latarnya di mana, apakah di sebuah desa atau di sebuah rumah dan lain sebagainya. Kemudian tahap cerita yang menceritakan konflik yang semakin meningkat disebut apa. Ini kan kemarin udah ada di presentasi saya juga ya. Jadi teman-teman harusnya udah tahu. Kemudian yang ketujuh ini mengenai paragraf argumentasi. Kemudian nanti teman-teman nanti akan diminta untuk membaca sebuah cerpen. Nanti teman-teman nanti akan diminta untuk menjawab karakter tokoh dalam cerpen tersebut seperti apa. Apakah dia periang ya? Apakah dia orangnya penggalau mungkin, atau dia orangnya rakus dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti ada mengenai ide pokok paragraf juga ya, sama lah kayak nomor 1, gagasan utama paragraf. Kemudian muncul juga mengenai opini. Jadi nanti kalau bedanya opini sama fakta ya. Opini itu kan pendapat ya. Opini itu pendapat. Kalau fakta ya kalimat penggalau itu apa? Ya gitu. Susah juga nih saya jelasinnya. Penggalau itu berarti dia dikit-dikit galau. Udah pada ngerti galau semua kan ya.
Soalnya galau itu kalimat yang ini banget. Penggalau itu bukan iya, maksud saya itu penggalau itu orang yang gampang galau. Nggak banget deh kalimatnya. Ini kayaknya nggak ada deh di Kamus Bahasa Indonesia. Nih. Oke, jadi opini itu pendapat, fakta itu adalah kalimat yang apa ya? Yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Contoh, kalau kalimat fakta, matahari terbit di sebelah timur. Terus misalnya ada kecelakaan, korban jiwanya berapa jumlah, misalnya korban jiwanya 2.300 orang dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Sedangkan kalau misalnya kalimat opini, kisi-kisi UTS sama ada beberapa yang sama ya untuk placement test yang keluar, yang pasti gagasan utama, kemudian nanti lah ya, habis gini nanti dibahas kurang lebih sama, cuman mungkin ada beberapa yang teman-teman harus pelajari sendiri dari kelas 12 apa dari kelas 11 sama kelas 12. Sedangkan kalimat opini kan biasanya mengandung kata menurut profesor ini, kandungan yang ada di sini bla 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 ya. Jadi ada ciri-cirinya, bisa teman-teman buka-buka lagi presentasi saya yang kemarin-kemarin, ciri-ciri kalimat opini seperti apa. Biasanya dia kan mengandung kata menurut, berdasarkan ahli kimia dan lain sebagainya. Nah itu ya, kalau bedanya opini dengan fakta. Kalau fakta jelas angkanya, misalnya ada korban jiwa 2.300 orang, atau kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal sekian sekian sekian. Jadi benar-benar kayak ada data pendukung kalau memang kejadian tersebut adalah benar-benar terjadi. Sedangkan opini dan pendapat dia biasanya lebih ke menurut, mengandung kata menurut atau mengandung kata berdasarkan. Nah, yang ini kemudian kisi-kisinya kalimat yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut. Iya benar Mbak Sadia, jadi fakta berdasarkan atas kenyataan yang terjadi. Kalimat yang tepat, jadi akan ada sebuah paragraf nanti, kemudian di akhir paragraf kira-kira kalimat yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut apa. Kemudian tentang puisi ya, tema puisinya, jadi nanti teman-teman diminta untuk membaca puisi, temanya apa, misalnya ada tema macam-macam ya, tentang kemanusiaan, kepahlawanan, persahabatan, dan lain sebagainya ya, berbagai macam jenis tema-tema puisi. Kemudian nanti akan ada bukti latar tempat pada kutipan cerita tersebut ditandai dengan nomor berapa. Ini juga mengenai unsur intrinsik cerpen, jadi nanti akan ada cerpen, kemudian kira-kira di bagian mana nih yang ada bukti bahwa kejadian tersebut terjadi di misalnya terjadi di sebuah kampung ya, di sebuah desa atau dan lain sebagainya. Ini juga mengenai cerpen ya, jadi kalau teman-teman diminta memilih kira-kira konflik yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut apa ya. Konflik itu contohnya konflik macam-macam ya, kayak pertengkaran antara ibu dan anak misalnya di dalam cerpen tersebut. Pertengkaran ibu dan anak, atau misalnya konfliknya apa ya, macam-macam lah ya dan sebagainya, jenis-jenis konflik ya. Kemudian selain nanti diminta untuk memilih untuk menjawab konflik apa yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut, bisa juga teman-teman juga nanti akan diminta untuk menyebutkan amanat apa yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Kemudian ini urutan kalimat yang tepat untuk laporan. Nah, ini
kayaknya kemarin di UTS semester 1 kayaknya udah ada juga soal seperti ini ya, urutan kalimat. Teman-teman diminta untuk menyusun sebuah apa ya? Sebuah ya, beberapa kalimat. Jadi itu nanti kalimatnya tersebut diacak, terus nanti gimana caranya supaya teman-teman bisa membuat kalimat-kalimat tersebut sesuai dengan urutan. Kemudian ini mengenai rangkuman bacaan. Nah, mengenai pantun juga. Teman-teman nanti akan diminta memilih, nanti akan diberikan sebuah keadaan atau sebuah ilustrasi, terus nanti akan ada pilihan kira-kira pantun yang sesuai dengan ilustrasi tersebut seperti apa. Kemudian tentang pantun lagi, larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut. Nah, kalau pantun sudah jelas ya, dia AB AB. Jadi nanti kalau teman-teman diminta untuk melengkapi misalnya yang bait pertama akhirannya A, kemudian bait kedua akhirannya B, maka ya cari aja nanti bait apa baris sih? Baris, sorry. Jadi baris pertama A, akhirannya A misalnya ya. Misalnya apa sih? Durian gitu misalnya, durian, terus yang B durian durian apa sih, durian jelas gitu kali ya. Nah, nanti diminta melengkapi yang baris ketiga sama keempat. Ya udah, nanti yang ketiga sama empat ini nanti cari aja yang akhirannya sama. Yang baris ketiga yang akhirannya sama kayak an gitu dengan baris pertama. Kemudian baris keempat juga cari akhiran las di mana baris keempat ini akhirannya sama dengan baris kedua. Di pantun itu lariknya adalah ABAB ya, rimanya ABAB. Kemudian nanti nomor 20 nomor selanjutnya itu tentang cerpen lagi. Nanti bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar waktu sore adalah yang mana. Nanti dicari kalimat yang menentukan bukti bahwa cerpen tersebut berlatarnya di sore hari. Apakah saat matahari terbit mungkin dia jadi sore hari, atau matahari terbenam, atau mungkin ada senja dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman dibaca aja cerpennya dengan cermat, jadi bisa tahu mana bahwa yang mana merupakan latar waktu sore dalam cerpen tersebut. Nah, ini juga kemarin udah ada ya di presentasi saya, tujuan wawancara apa, kemudian jenis wawancara kan ada 2 ya. Jenis wawancara ada 2. Kemudian contoh tuturan langsung. Tuturan langsung kan macam-macam. Kayak ada ceramah, kemudian pidato, apalagi ya, dan lain sebagainya. Ceramah, pidato, dan sebagainya. Terus nanti ada ciri-ciri kalimat fakta dan opini juga. Ciri-ciri kalimat fakta dan opini ini juga udah ada di presentasi saya yang keberapa ya? Kalau nggak presentasi yang keempat, mungkin yang kelima. Yang kelima kayaknya, presentasi yang kelima. Di situ udah dijabarkan banyak banget ciri-ciri kalimat fakta dan opini. Oke, jadi ini dulu tentang kisi-kisi UTS-nya. Semoga bisa jawab semua ya. Dipelajari aja lagi nanti presentasi-presentasi yang sudah saya berikan ke teman-teman. Selebihnya ya tentang kayak cerpen, tentang puisi gitu ya. Teman-teman benar-benar diminta untuk memahami kira-kira karakter tokoh di dalam cerpen tersebut seperti apa. Kemudian yang mana merupakan opini, yang mana merupakan fakta. Harusnya teman-teman udah bisa lah ya membedakan yang mana opini dan juga yang mana fakta. Kemudian tema puisi apa, bukti latar tempat, konflik yang terdapat pada cerpen, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu mengenai kisi-kisi UTS kita untuk hari Rabu.
Kemudian ini kisi-kisi untuk placement test hari Minggu besok tanggal 23. Jadi nanti udah tahu semua kan ya. Oh, untuk ITS itu 30 soal pilihan ganda, terus 10-nya esai. Kalau untuk kejar pakai C. Kalau untuk placement test nanti ada hanya ada 25 soal pilihan ganda, nggak ada esai. Jadi nomor 1 seperti biasa, pasti nanti kayak ada paragraf. Teman-teman diminta untuk menjabarkan teman-teman diminta untuk memilih gagasan pokok paragraf tersebut itu yang mana yang benar. Kemudian yang kedua, menentukan isi paragraf, fakta, opini. Nah, jadi kalau nomor 2 ini nanti ada paragraf, kemudian nanti teman-teman diminta untuk menentukan yang mana merupakan fakta dari paragraf tersebut ya. Sedangkan nomor 3 menentukan opini ya. Jadi ada kayaknya sih paragrafnya sama deh dengan nomor 2 ya. Jadi nanti akan ada suatu bacaan, nomor 2 diminta untuk memilih mana yang fakta, kemudian nomor 3 nanti yang benar di bawah ini yang merupakan opini di dalam paragraf tersebut adalah yang mana. Jadi ini mengenai fakta, mengenai opini, kemudian mengenai ide pokok dari sebuah paragraf. Kemudian nanti nomor 4 menentukan isi dan simpulan grafik, diagram atau tabel. Nah, itu nanti di soal ini akan ada semacam tabel. Jadi gimana ya? Jadi kayaknya sih kayak gini tabelnya. Oh, kayak gini tabelnya. Nah, nanti tabelnya kayak gini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini nanti ada tahun. Kemudian di bawah ini ya, ini tuh tahun kategori 1. Ini tuh nanti tahun di sini. Kemudian kalau yang ke atas ini nanti jumlah. Nah, dari situ nanti teman-teman kayak diminta berdasarkan tabel tersebut yang benar, pernyataan di bawah ini yang benar itu apa. Misalnya tahun 2008, misalnya di sini tahun 2006. Di sini tahun 2006. Jumlah penduduknya misalnya 10.000, kemudian tahun 2007 jumlah penduduknya menurun jadi 8.000. Pokoknya kayak diminta bikin diperhatikan aja secara cermat tabelnya, kemudian nanti teman-teman pasti bisa jawab kok. Pasti bisa jawab yang mana kalimat berikut yang mana yang merupakan yang sesuai dengan tabel di atas. Ini mengenai tadi nomor 4 ya, itu tentang isi dan simpulan grafik, diagram atau tabel. Jadi nanti saya akan berikan sebuah diagram kayak yang tadi. Kemudian yang kelima, menentukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik sastra Melayu klasik atau hikayat. Kalau yang ini itu tadi nomor 5, kemudian yang nomor 6 menentukan unsur-unsur intrinsik atau ekstrinsik sastra novel atau cerpen atau drama ya, kurang lebih sama. Nanti ada kutipan cerpen. Di sini nanti ada kutipan cerpen, terus teman-teman nanti diminta untuk menulis kalau nggak salah tanya karakter yaitu kayak UTS tadi, karakter tokoh utama tersebut apa? Apakah dia periang? Apakah dia orang yang sedih? Ataukah dia orang yang pintar? Apakah dia orang yang malas? Dan lain sebagainya ya. Itu untuk nomor 6. Menentukan unsur intrinsik dari sebuah cerpen ya. Kemudian yang nomor 7, menentukan unsur-unsur intrinsik tentang apa ya, bentar.
Menulis surat resminya. Loh, jadi menulis surat resminya nanti akan diberikan kutipan kalimat penutup surat. Nah, kalau kalimat penutup surat tuh kan yang benar seperti apa? Misalnya contohnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Biasanya kan ada yang nulis demikianlah sekiranya yang saya mohon atas perhatian yang banyak dari Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, itu yang salah ya. Jadi yang benar dalam menulis surat resmi, jika kita ingin menentukan kalimat penutup yang tepat, ya cukup dengan menggunakan atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Ini yang benar. Jadi nggak usah yang panjang-panjang berbelit-belit gitu ya. Oke, kemudian nomor 15, menyunting kalimat dalam surat resmi. Ya, ini kurang lebih sama dengan nomor 14. Gimana nanti kalimat penutup yang benar. Kemudian menulis judul sesuai YD. Nah, kalau ini sesuai YD, misalnya contoh penulisan yang benar kan untuk sesuai YD. Kalau menulis judul kan semuanya pasti huruf besar ya. Pengalaman, misalnya pengalaman di sekolah. Nah, karena di ini kata hubung, maka kan di-nya itu huruf kecil. Pokoknya kata hubung kayak di, ke, dari, terus kata hubung apa lagi ya, di, ke, dari, pada. Nah, kayak gitu dia pakai huruf kecil. Sedangkan selain kata penghubung, maka dia pakai huruf kapital semua. Itu ya untuk nomor 16. Kemudian untuk nomor 17, menulis karya ilmiah. Ini jadi nanti bakal dikasih tahu tema karya ilmiah. Temanya itu apa ya, saya lupa. Pokoknya akan dikasih sebuah tema, terus nanti teman-teman bisa diminta menentukan latar belakang dan rumusan masalahnya seperti apa. Nah, untuk menentukan latar belakang dan rumusan masalah sebuah karya tulis ilmiah kurang lebih sama dengan menentukan rumusan masalah pada berita ya, kayak kemarin itu. Jadi menggunakan rumusan 5W plus 1H. Jadi nanti bakal ada kalimat tanya pada latar belakang dan rumusan masalah. Apa yang terjadi, bagaimana proses terjadinya, seperti apa, dan lain sebagainya. Itu ini untuk nomor 17. Kemudian nomor 18. Nah, ini melengkapi larik puisi lama atau baru dengan kata kias atau berlambang atau berima atau bermajas. Nah, jadi ini nanti kayaknya soalnya udah saya keluarin di UTS kemarin kalau nggak salah, iya. Harusnya, dan itu rata-rata jawabannya teman benar semua. Jadi harusnya nomor 18 bisa jawab ya. Kemudian nomor 19, melengkapi dialog drama. Nah, ini juga jadi nanti akan ada penggalan dialog drama. Terus kira-kira kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog drama tersebut itu apa? Kemudian menentukan kalimat resensi, menentukan kalimat kritik ya. Jadi kalimat kritik yang sopan seperti apa ya? Kritiknya harus sopan ya, jangan sampai membuat orang tersinggung. Ya, ini juga udah keluar lah ya, kalimat memberikan kritik atau memberikan tanggapan ya, memberikan tanggapan terhadap pernyataan seseorang. Ini kayaknya di UTS kemarin juga udah keluar. Semoga teman-teman bisa jawab yang benar ya untuk nomor 21. Kemudian untuk nomor 22, menentukan kalimat esai. Nomor 23, menentukan kata penghubung yang tepat ya. Yang ini juga ya, kalimat hubungnya itu pakai jika atau dan atau seandainya. Apalagi kata penghubung ya, pokoknya dan sebagainya, banyak lah ya kata penghubung. Kuncinya banyak-banyak latihan aja, banyak latihan soal, dilihat lagi UTS yang kemarin, diingat-ingat lagi soalnya kayak apa. Kemudian nomor 24, menentukan unsur-unsur intrinsik puisi.
Ya, ini menentukan isi puisi. Kalau nggak salah, saya minta untuk menentukan tema dari puisi itu apa. Tema puisinya apa? Tentang persahabatan kah? Tentang pendidikan? Atau apa ya? Jadi dibaca aja puisinya. Harusnya teman-teman bisa tahu lah kira-kira temanya itu apa. Tentang kepahlawanan, apakah kemanusiaan, dan sebagainya. Kemudian nomor 25, menentukan makna kata hiasan atau konotatif. Ini juga makna kata hiasan atau konotatif itu tadi juga udah dijelasin untuk kisi-kisi UTS yang tanggal 26 Oktober ini. Jadi kayak ada makna keras kepala lah, atau makna darah tinggi, atau apa lagi ya, kepala batu, dan lain sebagainya ya. Pokoknya ini makna kata hiasan atau konotatif yang saya berikan yang umum aja, yang teman-teman biasa dengar lah ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa jawab semua 25 soal ini. Nah, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Ini dari tadi kelihatan kan ya? Halo? Oh ya. Oh enggak. Ya ampun. Oke. Pokoknya dipelajari aja lagi. Yang tadi nggak ada gambar ya? Ya, kalau gitu lihat di videonya aja. Mudah-mudahan kerekam ya di videonya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Tinggal bicarakan lagi. Tinggal dipelajari lagi aja presentasi yang sebelum-sebelumnya ya. Oke semua, selamat malam. Sepertinya udah banyak yang keluar nih, entah mana, mungkin kecapean atau tidur apa gimana. Kalau misalnya ada yang ditanyakan nggak apa-apa, saya di PM aja langsung, nanti lewat di message langsung lewat Facebook. Oke, selamat placement test untuk hari Minggu. Jangan lupa belajar dan tetap semangat terus. Dan selamat istirahat. Oke, makasih ya. Selamat malam.